Semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tetap dengan persamaan garis lurus. Yang kali ini topiknya adalah hubungan dua garis yang saling sejajar dan tegak lurus. Tadi sudah saya buat di pengumuman di forum. Sudah saya sapa, sudah saya suruh absen, saya suruh baca, ya. Jujurlah pada diri sendiri ya. Ada yang sudah baca? Riko udah baca? Udah, tapi enggak ngerti. Suharja, Safat sudah baca? Belum. Belum. Suharja? Belum, Pak. Belum. Clarista? Baru sedikit. Baru sedikit. Oke. Bunga? Baru sedikit juga, Pak. Fernando, kenapa? Nggak dengar suara saya, Fernando? Dengar, Pak. Kenapa kameranya nggak dibuka? Dibuka kameranya. Oke, Chandra. Chandra kan? Iya, Pak. Ya, nambah gantengmu saya lihat. Lagi udah potong rambut ya. Tumor ini kenapa nggak ikut masuk? Iya, Chandra. Apa, Pak? Tumor ini kenapa nggak ikut Zoom? Nggak tahu. Apa, Pak? Tumor ini kenapa nggak ikut Zoom? Sumarne. Sumarne. Lah, gimana sih? Oke. Apa ya, disuruh baca kalian ya susah, ada yang baca, ada yang enggak, gitu kan. Sehingga ya pembelajaran sekarang ini kan kalian dituntut lebih aktif. Ya. Kita sudah dari sekolah sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberikan materi sama kalian. Tapi bagaimanapun katanya kalau online ini semaksimal mungkin, pasti akan lebih maksimal tatap muka. Jadi oleh karena itu, untuk mengimbanginya kan sebenarnya dituntut kalian lebih banyak baca, literasi. Ya. Kalau kalian tidak menggali, hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh guru dari sekolah, ya seitulah kemampuan kalian. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus lanjutan. Ya. Saya share dulu. Ya. Hubungan dua buah persamaan garis lurus. Jadi ada dua persamaan garis lurus. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang hanya dua sih garis lurus itu, mereka sejajar atau tegak lurus. Jadi kita nanti tugas kita adalah mencari persamaannya. Ya. Nah, ini dia hubungan dua garis yang sejajar. Ya. Jadi dua garis saling sejajar terjadi apabila garis tersebut memiliki gradien yang sama atau kita rumuskan dengan M1 sama dengan M2. Dengan M1 adalah garis yang pertama dan M2 itu adalah garis yang kedua. Nih, katakan yang sejajar. Dari gambar ini juga garis L dan K ini udah sejajar. Sejajar itu artinya tidak memiliki titik temu. Kalau bahasa gaulnya tidak berjodoh karena mereka tidak ketemu. Ya, kalau tidak ketemu ya nggak mungkin ada jodohnya kan. Nah, jadi kalau kedua garis ini ditarik sepanjang mungkin ke atas atau sepanjang mungkin ke bawah, mereka tetap tidak akan punya titik temunya. Ya, tidak akan pernah bertemu, tidak ada titik potongnya. Maka kedua garis ini dikatakan sejajar. Rumusnya
kemiringannya atau gradiennya sama. Contoh yang ini. Kan kemiringan dari garis L dan K ini kemiringannya ini pasti sama. Maksudnya, ya, secara logika juga kalau kita lihat garis ini kan miringnya sama. Kalau ini 30 derajat, ini pasti 30 derajat. Istilahnya begitu, ya. Untuk lebih paham, kita boleh lihat contoh. Jadi persamaan kita disuruh mencari persamaan garis lurus yang sejajar dengan 2x tambah 3y tambah 6 sama dengan 0. Dan garis itu melalui titik min 2,5. Jadi kita mencari garis lurus yang melalui titik min 2,5 tetapi harus sejajar dengan 2x tambah persamaan garis 2x tambah 3y tambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, ini pembahasannya, cari dulu gradien dari persamaan garis yang pertama atau M1-nya. Ya. Berarti ini 2x tambah 3y tambah 6 sama dengan 0. Ini cara mencari gradiennya dilakukan dengan cara mengembalikan ke bentuk umumnya. Jadi 3y-nya tetap, 2x-nya pindah ruas ke kanan, plus 6-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga menjadi 3y sama dengan min 2x min 6. Ini bentuk umumnya kan harus y sama dengan. Berarti y sama dengan min 2 per 3x min 2. Min 2 itu 6 dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. Ya. Nah, kalau sudah bentuk umumnya seperti ini, maka gradiennya adalah koefisien dari x. Berarti min 2 per 3. Nah, kalau dia mau pakai rumus, boleh. Yang ini kan A. Ini B. Kalau bentuknya seperti ini, maka gradiennya kan bisa dicari sama dengan min A per B. Ini min. Nah, berarti sama dengan min 2 per 3. Sama aja. Ya. Dikembalikan ke bentuk umumnya atau langsung menggunakan rumus, itu sama aja hasilnya. Berarti gradiennya kan min 2 per 3. Ini juga min 2 per 3. Cukup ambil koefisien dari X. Ya, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Ya, kalau hafal rumusnya, saya sih lebih enak yang ini. Tapi ini rumus ini dilakukan dengan catatan bentuknya sudah dalam kondisi seperti ini. Ya. Kan mencari gradien itu ada 4 cara. Kalau persamaannya bentuknya seperti ini, kalau persamaan bentuknya seperti ini, cara mencarinya bagaimana, itu sudah ada kemarin kita pelajari. Ya. Nah, berikutnya, kalau sudah ketemu M1-nya ini, nah, maka kita cari M2. Rumusnya apa tadi? Lihat di sini. M1 sama dengan M2. Berarti yang ini kita lihat M1 harus sama dengan M2. Berarti M1-nya min 2 per 3, M2-nya juga min 2 per 3. Ya. Nah, artinya kalau sudah ketemu M1, M2-nya juga sudah ketemu karena sama aja. Ya kan? Nah, kalau sudah ketemu persamaan gradiennya, baru kita bisa mencari persamaannya. Caranya, ya, ini saya hapus dulu. Kita mau cari persamaannya. Masukkan dia ke rumus persamaan garis lurus yang diketahui gradiennya dan melalui sebuah titik. Kan ada itu kemarin. Untuk menentukan persamaan garis lurus, ada yang melalui 2 titik, ada yang melalui 1 titik dan diketahui gradiennya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, kan diketahui gradiennya. Terus ada titiknya. Nih, maka kita masukkan
Y min Y1 sama dengan, ini kita pakai M2-nya, karena persamaan 2. Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Y min, Y1-nya 5. Y min 5 sama dengan min 2/3 dikali X dikurang X1-nya min 2. Nah, Y min 5 sama dengan, kalikan. Min 2/3 kali X, min 2/3 X. Min 2/3 dikali dengan 2. Ya kan? Hasilnya menjadi berapa? Nah, nanti kita kalikan ya. Ini dulu. Ini yang dirubah dulu nih. Y min 5 sama dengan min 2/3 X dikurang negatif 2. Jadi bentuknya menjadi Y min 5 sama dengan min 2/3 dikali X tambah 2. Kenapa X tambah 2? Ini nih. Negatif kali negatif. Jadi positif. Nah, untuk menghilangkan pecahannya, biar tidak terlalu ribet dalam mengalikannya, ya, kita kalikan dengan penyebutnya ini. Kalau nanti ada 2 pecahan, kalikan dengan KPK-nya. Ini sudah sering kita lakukan. Kebetulan ini penyebutnya 3. Maka semua harus kita kali 3. Artinya, ruas kanan kita kali 3, ruas kiri juga kita kali 3. Jadi 3 dikali Y min 5 sama dengan 3 dikali 2 dibagi 3. Hasilnya min 2 kali X tambah 2. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, cukup dikalikan dia dengan pengali yang di luar ini. Kesininya nggak usah. Sehingga sama bentuknya kan? Nah, setelah itu kita kalikan. 3 kali Y, 3Y. 3 kali min 5, min 15. Sama dengan min 2 kali X, min 2X. Min 2 dikali 2, min 4. Ya. Kita pindahkan semua dia ke sebelah kiri. Maka 2X tambah 3Y min 15 tambah 4 sama dengan 0. Min 2X-nya jadi positif karena pindah ruas, min 4-nya jadi positif karena pindah ruas. Sehingga 2X tambah 3Y min 11 sama dengan 0. Inilah persamaan garis yang sejajar dengan garis yang disebutkan tadi, yang di sini. Ya. Nah, boleh bentuknya seperti ini, ada juga nanti yang dibuat ini sama aja, kalau dibuat nanti bentuknya menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, ini sama dengan yang ini. Ya. Oke, ini sama dengan bentuk ini sama. Hanya 11-nya ini tadi pindah ruas ke kanan jadi 11. Ya. Untuk persamaan garis lurus yang saling sejajar, ini saya rasa cukup sederhana. Karena ketemu langkah pertama, cari gradien persamaan garis yang pertama. Setelah itu, M1 sama dengan M2, baru cari persamaannya yang melalui titik yang diketahui tadi ini. Dengan rumus Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Ya. Dan selanjutnya, kita sudah belajar persamaan garis lurus kemarin, membuat persamaan garis lurus apabila diketahui gradien dan melalui satu titik. Ya, kalau itu sudah lulus, ini juga sudah gampang. Dengan ini, yang berikutnya yang kedua adalah yang saling tegak lurus. Jadi dua buah persamaan garis yang saling tegak lurus. Ya. Rumusnya adalah bahwa M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Artinya ini yang tegak lurus nih. Dua garis saling tegak lurus terjadi apabila gradien garis kedua garis tersebut hasilnya adalah negatif 1 kalau dikalikan. Ya. Nah, inilah garis L, ini garis K. Ini tegak lurus.
Berarti otomatis sudutnya ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. Namanya juga tegak lurus. Ya, sikus berarti ini semuanya. Nah, inilah persamaan, inilah garis yang saling tegak lurus. Kuncinya di sini. Karena ini berkaitan nanti untuk mencari persamaan garis lurusnya. Untuk lebih paham, kita lihat contoh yang ini. Persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama min 3X tambah 5. Kita disuruh mencari persamaan garis yang kedua. Nah, sama dengan yang sejajar tadi. Langkah pertama kita cari dulu persamaan gradiennya, gradien 1. Ini kebetulan sudah bentuknya seperti ini, berarti kita buat dia ke bentuk awal atau ke bentuk umum. Y sama dengan, berarti ini, min 3 dibagi 4X. Nih, min 3 per 4X. Sama-sama dibagi 4 nanti. Ditambah 5 per 4. Kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti gradiennya adalah yang di depan koefisien, yang di depan variabel X. Di depan variabel X, angkanya adalah min 3 per 4. Maka inilah gradien 1. Nah, kemudian kita cari gradien 2-nya menggunakan rumus yang tadi. M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini rumusnya. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya min 3 per 4 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti kalau 2 sama dengan min 1 dibagi min 3 per 4. Hasilnya adalah 4 per 3. Ini cara mencarinya bagaimana? Ini lihat. Ini kan akan sama dengan berarti min 1 tadi dia dibagi tunggu. Tadi dia dibagi dengan min 3 per 4. Nah, lawan dari min 3 per 4 itu negatif artinya. Lawan dari negatif, lawan dari perkalian itu adalah pembagian. Jadi sebaliknya juga. Karena ini dibagi 3 per 4, maka di sini jadi kali. Ini dibalik. Min 4 per 3. Pecahan. Ingat lagi pecahan. Nah, sehingga min kali min positif. Tinggal 4 per 3. Dari situ ini dapatnya. Ya. Nah, kalau sudah ketemu yang namanya gradien 2, kita langsung bisa mencarinya. Masukkan ke persamaannya. Ya. Kita masukkan sekarang ke persamaannya. Bentuk rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Prosesnya sama seperti tadi yang sejajar itu. Ya, hanya mencari gradiennya yang berbeda. Ya, sekarang kita selesaikan. Gradiennya 4 per 3 melalui titik min 1 per 2. Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Y min 2 sama dengan 4 per 3 dikali X min 1. Y dikurang 2 sama dengan 4 per 3 dikali X tambah 1. Min kali min. Nah, lagi-lagi ini 3. Berarti kita kalikan dengan 3 ruas kiri dan ruas kanan. 3 kali Y min 2 sama dengan 4 dikali dalam kurung X tambah 3. Ya. 4 ini didapat dari 3 kali 4 dibagi 3. Kalikan ke dalam. 3 kali Y, 3Y. 3 kali min 2, min 6. 4 kali X, 4X. 4 kali 1, 4. Pindahkan semua ke sebelah kiri. Min 4X ditambah 3Y, min 6, min 4 sama dengan 0. Min 4X tambah 3Y, min 10 sama dengan 0. Biasanya X-nya tidak boleh bernilai negatif. Nah,
Pak, kenapa ini jadi positif? Itu karena secara umum dia yang ini nih dia dikali dengan kali dengan min 1. Nah, min 1 dikali min 4x, 4x. Min 1 dikali 3y, min 3y. Min 1 dikali 10, min 1 dikali min 10 jadi positif 10. Ya, jadi kenapa dia jadi positif yang ini? Itu karena dikalikan dengan negatif 1. Hasilnya sama kok itu. Ya, nah itu hati-hati. Ini nanti boleh kamu rubah juga 10-nya pindah ke ruas kanan menjadi 4x min 3y sama dengan 10. Nggak masalah. Ya, oke, kita lanjut. Yang berikutnya, biar lebih paham. Satu lagi contoh 2. Jangan dicoret-coret. Kalau mau coret-coret punyamu sendiri. Ya, hargai orang, ya, belajar menghargai apa yang sudah dibuat orang. Jangan bisanya merusak. Ingat itu. Ya, kita lanjut. Contoh 2. Persamaan garis yang melalui titik min 3,5 dan tegak lurus. Garis 3x min 2y sama dengan 4. Ya. Langkah pertama, kita cari gradien 1. Yang ini. 3x min 2y sama dengan 4. 2y sama dengan 3x min 4. Y sama dengan 3/2x min 4. Maka gradiennya adalah koefisien dari variabel x, 3/2. Kita cari gradien yang kedua. Berarti M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. 3/2 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan min 1/3/2. M2 sama dengan menjadi min 2/3. Nah, biar kalian singkatnya gini aja. M1 itu kebalikan dari M2. Contoh, kalau M1-nya min 3, maka M2-nya 1/3. Artinya kalau M1-nya negatif, M2-nya pasti positif. Kalau M1-nya positif, M2-nya pasti negatif. Itu dulu. Nah, kalau M1-nya contoh, M1-nya adalah 2, maka M2-nya min 1/2. Kalau M1-nya adalah min 3, maka M2-nya 1/3. Nah, kalau gradiennya pecahan, contoh kayak ini. Kalau M1-nya positifnya 3/2, maka M2-nya itu pasti negatif 2/3, dibalik yang ini. Kalau M1-nya nanti min 4/5, maka M2-nya menjadi 5/4, kebalikannya. Itu aja sebenarnya kata kuncinya di sini kalau mencari gradien. Cepatnya begitu, kebalikan. Ya. Tapi kamu harus paham dulu prosesnya ini. Ini namanya dasarnya. Kalau dasar sudah paham, lakukan seperti yang saya buat itu nggak apa-apa. Atau kalau nanti soalnya bentuknya esai, ini harus ada. Nggak boleh yang kamu buat seperti yang cepatnya tadi itu. Nah, contoh selanjutnya itu. Ketika sudah ketemu M2-nya, ada titiknya, kita masuk ke persamaan garis lurus. Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Ini aja yang kita ulang-ulang terus. Y dikurang 5 sama dengan min 2/3 dikali X dikurang min 3. Y dikurang 5 sama dengan min 2/3 dikali dalam kurung X tambah 3. Ini plus 3, min dikali min. Nih, penyebutnya 3 lagi. Berarti kita kalikan 3, ruas kiri dan kanan. 3 dikali Y min 5 sama dengan min 2 dikali X tambah 3. 3Y min 15 sama dengan min 2X min 6. 2Y tambah 3Y, 2X tambah 3Y min 15 tambah 6 sama dengan 0. Maka 2X tambah 3Y min 9 sama dengan 0.
atau 2x tambah 3y sama dengan 9, boleh. Ya. Nah, artinya kesimpulannya di sini adalah kalau dia sejajar, ya, M1 sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau M1 dengan M2 itu selalu kebalikannya kalau dia tegak lurus. Nah, untuk mencari persamaan barunya ketika diketahui satu titik, langkah pertama yang dilakukan adalah cari dulu M1 dari persamaan yang disebutkan. Setelah ketemu M1, cari M2. Mencari M2 bagaimana? Tergantung dia, sejajar atau tegak lurus. Kalau sejajar, M1 sama dengan M2, nggak perlu dirubah lagi, karena dia sama. Kalau dia tegak lurus, masukkan ke rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, lakukan prosesnya, maka hasilnya nanti akan kebalikannya. Setelah ketemu M2, baru masukkan dia ke rumus persamaan garis yang baru. Ya, persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M-nya dalam arti di situ gunakan M2-nya karena kita mencari persamaan yang kedua. Ya. Jadi bisa dibuat rumusnya Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Lakukan prosesnya, teliti mengerjakannya, ketemu jawabannya. Ya. Paham? Itu kesimpulannya. Ada kira-kira yang mau ditanya? Ada? Jelas? Oke. Tidak ada yang ditanya, ini kenapa kameranya ditutup semuanya? Ya, ini kebiasaan. Ini kebiasaan buruk yang selalu kalian lakukan. Malu punya wajah seperti itu. David, kenapa nggak pakai seragam? Ya, jangan pernah malu. Jadilah diri sendiri. Orang ganteng-ganteng, cantik-cantik kok malu. Ya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ini Yosafat paling sering nih tutup kamera. Elizabeth, Suharja. Makanya saya nggak, saya curiga gitu loh. Ketika saya menjelaskan itu kamu main game, kamu melakukan sesuatu karena kameranya ditutup. Ya, tapi ya terserah lah. Ya, percayalah usaha atau kinerja yang kamu lakukan akan membuahkan hasil. Hasil tidak akan pernah membohongi usaha. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan dapat nilai yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu main-main dan bercanda, nilaimu juga nilai bercanda. Ya, oke. Ada yang mau ditanya? Reko, ada yang mau ditanya? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, nanti akan saya kirimkan nanti rekamannya ke Classroom. Nanti silahkan kerjakan soal yang saya berikan. Cuma 2 soalnya. Yang satu sejajar, yang satu tegak lurus. Cara mengerjakannya kamu teliti. Lihat lagi nanti video ini, rekaman ini, ikuti prosesnya. Ya. Bila perlu, nanti setelah dari sini 10 menit saya kasih waktu 5 menit kamu istirahat dulu, ini saya download dulu, nanti setelah saya kirim nanti ke Classroom, buat catatannya. Ingat, saya sudah bilang sama kalian, setiap materi yang dikasih oleh guru, usahakan kamu catat. Ya, usahakan kamu catat, baik itu video ringkas sendiri, baik itu ada catatan kamu ringkas sendiri. Kenapa? Ketika nanti Google Drive saya penuh, ya, karena ini saya kirim video terus, Google Drive-nya penuh, maka saya tidak bisa mengirimkan yang namanya materi lagi. Nah, satu-satunya caranya adalah saya harus buang, harus delete semuanya materi yang sudah ada di drive saya. Ketika saya hapus di Google Drive saya materinya, di Classroom otomatis hilang semua. Nggak bisa kamu buka lagi, itu hilang semua.
Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Paling tidak kamu download, kamu save, kemudian nanti bisa kamu catat ulang. Dengan mencatat ulang itu sebenarnya kamu sudah belajar. Nggak mesti meluangkan waktu untuk baca gitu. Ketika kamu mencatat itu sudah belajar. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Boleh kamu istirahat 5 menit. 5 menit lagi akan saya kirimkan soalnya. Kemudian nanti ini setelah saya download akan saya kirim juga di Classroom untuk bahan pembelajaran kamu juga ya. Oke, selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan berkati kita semua ya. Salam buat Bapak dan Mama ya. Salam sehat ya. Dadah.